Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Baik, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan dan menerima hari yang baru daripada Tuhan. Mari Bapa, kami mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam roh kami seluas-luasnya, bekerja selebar-lebarnya dalam hati kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa, roh kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan pagi hari ini, cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu. Landasan firman diambil dari Lukas 3 ayat 14 yang mengatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14. Bapak Ibu, miris memang melihat semakin banyak saja pejabat atau mantan pejabat yang diajukan ke depan meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berindikasi korupsi. Bahkan tidak sedikit yang dijebloskan ke dalam penjara. Sungguh perubahan hidup yang drastis dari yang tadinya bergelimangan harta benda dengan aneka fasilitas yang mewah dan kemudahannya, kini harus merasakan dinginnya lantai penjara. Merintis karir dari bawah, namun ketika tiba di saat puncak karir, malah berakhir di sel penjara. Masa tua pun harus dilalui dengan status sebagai narapidana. Jika semua ini dirunut, semuanya itu berawal dari tiadanya rasa cukup dalam hidupnya. Tahukah Bapak Ibu bahwa definisi bahagia adalah ketika batin kita merasa damai dan mulut kita mampu berkata terima kasih dengan seberapapun berkat yang kita terima. Bahagia adalah kombinasi antara rasa cukup dengan ucapan syukur. Ketika hati ini sanggup berkata cukup, maka godaan untuk curang sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan integritas kita. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Doa Bapa kami. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Rasa cukup terbangun ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita hari ini, besok, dan yang akan datang. Itulah yang membuat kita mempunyai penguasaan diri untuk tidak mengambil lebih banyak atau mengambil yang bukan menjadi hak kita. Lukas 3 ayat 14 tadi mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu, berapapun itu besarnya. Maka Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kita hikmat untuk mengelola pendapatan kita itu dengan benar. Oh Ibu, sayangnya manusia sering
melakukan keserakahan dalam hidup ini. Mulai dari perjanjian lama, melalui orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan bersungut-sungut untuk meminta makan, dan Tuhan memberikan roti mana. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka mengambil lebih daripada apa yang disuruh oleh Musa, sehingga roti mana itu menjadi busuk. Keserakahan membuat mereka menjadi rugi dalam hidup ini. Markus 8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya? Ia kehilangan Allah itu sendiri dengan mengandalkan keserakahan dalam hidupnya. Bapak Ibu, nats kita pada hari ini mau mengatakan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Bahagia adalah kombinasi antara rasa cukup dengan ucapan syukur. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat untuk mampu mengatakan, aku bahagia karena aku merasa cukup dan selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.